Oh, tadinya saya mau kuliah. Dan udah aja di Bandung juga bisa kuliah di luar negeri. Ah, di mana? Di Tenas. Ah, kenapa di Tenas? Tanah suci. Nah, Tanah Suci. Di suci Kan kan. di suci. Cik saha eta nu ngomong kitu nah sa. Nah, itu karek di Karang tadi kurang. Ini ceritanya luar biasa aja. Berarti mau lulus gelarnya haji ya ini. Haji. Ya. Tenas kan tanah suci. Nah, naonan we di Tenas teh. Sebetulnya nama di Tenas teh orang selama 2 tahun itu apa namanya mun Avengers Endgame geuning Biflift. Tak lupa orang teh 2 tahun itu naon hungkul. Oke. Berarti hilang ingatan teh nih. Sebetulnya kan mana punya panggilan khusus ya dari anak-anak ITENAS yang mau inget mana dipanggil apa? Dipanggil eta kan poho deui urang. Iya, jadi goblok aja. Orang ingat si Pekok teh ini 11. Yeah, BDG City. Haha. Hey, this is the anthem to all of your architects running on a deadline. Ha. Trust me, man. I know how it feels. Yeah. Oh yeah, lagi-lagi kembali di sini ku hadapi 1 lawan 1 seperti cowboy di TV. Hidup atau mati malam ini, menari-nari di sela detik-detik jarum yang berlari. Segelas kopi dan sebotol minuman energi. Senjataku lewat gelap ini sampai pagi nanti. Target berdiri sombong menatap untuk dihabisi. Ku bulatkan tekad dalam hati, hajar lagi. Dena tambah potongan-potongan. Yeah, Dena tambah potongan-potongan. Dani Rahman Fauzi. Buat teman-teman yang penasaran kenapa hari ini kita datang ke rumah Dani, kantornya Dani, terus di belakang ada poster-poster, nanti akan kita bahas lebih jauh. Kenapa sampai ada poster-poster kayak gini? Benar. Tapi yang pastinya kita mesti kenalan dulu sama si speaker yang satu ini. Oke. Oke, siapa namanya Pak? Boleh kenalan? Dani. Dani. Bapak saya dong. Dani. Ayah. Ya. Nama lengkap Dani Rahman Fauzi, betul? Ganti ngaran lah. Naon? Soalnya bapaknya masih Oke. Dani Rahman Fauzi. 21 2010? 100. Ah, 100. Dipakai berapa tahun NRP-nya? Ya, 2 tahun lah. 2 tahun. Cukup lah. 4 semester. Pertama, mungkin gini Dik. Kenapa dulu sempat ke ITENAS dulu? Ya. Betul nggak? Benar. Sampai akhirnya cuman kepake 2 tahun terus pindah. Nah, coba ceritain Dan. Gimana heula? Dari awal kenapa ke ITENAS dulu? Kayak Tenas teh naon poho deui urang teh. Oh, tadinya saya mau kuliah. Iya, kayak gitu. Terus. Ya, Isi KTM kan. pengennya mah di luar negeri. Wih, ya siap. Swasta, bener Swasta. anjing. Betul, di luar negeri. Ah, di mananya teh? Teh ada yang ngasih tahu dan udah aja di Bandung juga bisa kuliah di luar negeri. Ah, di mana? Di Tenas. Ah, kenapa di Tenas? Tanah suci. Nah, Tanah Suci. Di suci Kan kan. di suci. Berarti ITENAS-nya Efek suaranya. ITENAS artinya Institut Teknologi Tanah Suci. Iya, bisa. Cik saha eta nu ngomong kitu nah sa. Nah, itu karek di Karang tadi kurang. Ini ceritanya luar biasa aja. Berarti mau lulus gelarnya haji ya ini. Haji ya. Tenas kan tanah suci. Aduh. Terus gas ini sama karyanya ya. karek di Karang. Terus. Sebetulnya lagi tadina orang tadinya saya tuh bingung mau kuliah di mana karena saya suka perfilman waktu itu. Juga suka ngegambar. Si suka ngegambar. Dan Si kandel. suka ngegambar dan suka teknik lah. Oh, teknik. Oke. Ilmu teknik lah. Terus Tadinya saya mau masuk ke ITB jurusan mesin penerbangan. kela. Suka sketsa tadi Suka ya, sketsa. suka gambar. Suka perfilman. Dan milih mesin. Itu akibat kebingungan iterek naon gitu di Bandung. Di Oh. Bandung teh gitu maksudnya. Akhirnya saya ikut waktu itu
kalau nggak salah PMDK ya kalau di PMDK. Ya, PMDK. Yang gitu. Yang pakai nilai rapot. Yang bukan pakai apa? Undangan. Nyogok. Iya. Saha nu kayak tenas juga. Goblok eta jelema. Anu kayak tenas nyogok. Aya sih jigana. Oh. Nah, udah masuk gitu naon teh? PMDK arsitektur Itanas. Kebetulan ada teman saya juga si Aulia. Ya udahlah, saya masuk Itanas Si Aulia teh temen dari pesantren. Terus? Karena Itenas juga sebetulnya banyak melahirkan alumni desainer yang berkualitas. Oh, oke. Nah, tuh pindah anjing. Terus? Nah, setelah masuk ya udah kuliah gitu, bertemu sama orang-orang aneh. Unik. Macam Aneh sih. macam sa. Di samping saya. Terus kuliah lah. Ngikutin 4 semester nih dapat kan? Ya 4 semester IP di atas 3,6 lah. Oke, si Nanti percaya. ada gambarnya sebagai bukti. Ada. Ya, nanti ada Tampilkan screenshotnya ya. nanti. Nanti ada screenshotnya ya. Nah, naon we di Itenas teh? Sebetulnya nama di Itenas teh orang selama 2 tahun itu apa namanya mun Avengers, Endgame geuning Biflift. Tak lupa orang teh 2 tahun itu naon hungkul. Oke. Orang teh hilang ingatan teh gini. Kena blit. Nah, ujug 2 tahun di Itenas teh. Orang teh naonan di. Oke, aing masih ingat kita bahas sedikit. Lain. Aing pusing sih ngobrol jeung si ieu. Kalau mana ini geus poin ingat kan ya. Dulu aing kita pernah bikin video yang namanya Itenas Attack. Ada 3 video yang di-upload di YouTube dan gak tahu kenapa mana hapus anjing. Ada. Iya gitu. Ada. Udah enggak ada. Naon nanti. Aya video nyanyonya. Aya. Oh, ada. Nah, di YouTube no. YouTube aya. Aya. Kayak nanti tampilkan ya videonya. Ya. Terus selain yang 3 video itu si Dani teh sering syuting sama kita teh. Ya. Tapi nggak pernah diedit. Sok Ya. lah ngedit teh. Kenapa itu? Jadi si ieu mah sebenarnya kanu ngedit horeamnya. Tapi ide-idena aya nya. Ide-idena aya ya. Ngagadakeun sih anjing. Berarti kan ini kan udah 2 tahun nih di Itenas. Sebetulnya kan mana punya panggilan khusus ya dari anak-anak Itenas yang mau inget mana dipanggil apa? Dipanggil. Tak eta kan poho deui urang. Iya, si goblok aja. Dipanggil Mbe. Si suku. Tahu kan panggil suku? Padahal Tiga suku ya malah leungeun suku. Terus naon deui nya? Embe sih nya. Mbe. Ya, itu Karena dari Garut ya. Panianti Panggilan dari, sayang gitu, panggilan dari Kecil. ini sih, kecil. Oh, dari kecil. Dari kecil. Sama teman-teman si Aulia sih yang itu mah. Yang manggil Embe teh. Bau. Kan kamu juga bau. Bukan dari mana? Oh, aneh bau suku. Atau gini lah Dik. Enggak. Bercanda. Kalau misalnya Daninya lupa 2 tahun ngapain aja di arsitek Tapi Itenas orang teh. inget kenapa orang pindah waktu itu. Ya nanti dulu. Nah, ini aja dari kita aja nih. Oke. Apa yang paling diingat dari Dani ketika Dani kuliah di arsitek Itenas? Oke, mana dulu? Banyak. 1, tangannya beda dari standar. Iya, Lebih ekstra gede. ya, ekstra ya. Ekstra. Cocok jadi tukang pijit. Tangannya lebih gede daripada teman-teman yang Kayak lain. War Greymon ya. 2. Sketsaan teh kandel. Nah, itu benar. Sketsaan teh kandel. Betul. Dia suka shading kayaknya. Betul. Terus 3, apa pisan? Maket apa naon anu pernah ngapung teh? Maket. Anu kumanes talian di tas? Maket make motor geus ninja apa nu baheula? Nu ninja ya. Jadi maket ditaliin di tas malamnya. Malam pet ngapung cenah. Ngapung itu cerita isukna di kampus. Maket aing ngapung. Orang inget sih. Asli tak inget. Tapi Tapi benar asa pernah. pernah kan maket kan? Maket.
Tapi emang daya ingat maneh jangka panjang rendah ya? Lain, Maraneh ingat orang, tapi orang tuh ingat Maraneh. Oh, kenalan dulu, kenal Diki. Nah, lebih. Itu kan badak. Tadi apa Dik? Begitu. Kalau Diki apa Dik yang Diki ingat? Sama sih, sketsa sih paling berbekas teh. Di gambarnya berbekas banget gitu, ini kandol gitu. Kayaknya kalau begini teh ada bekasnya di sini teh. Iya. Cinta, tadi orang salaman yang mana oge, jadi benang jadi pigmen aja. Tapi orang inget juga dia tuh dulu tuh sering kesana kesininya sama si Pekok, Lutfi Aditya. Iya. Si Pekok sering bikin ide-ide cerita dulu teh. Orang ingat si Pekok teh ini 11. Sih kayaknya gitu masih ada. Masih ada kan? Si keluar 2012. Oh iya benar. Si keluar 2012. Jadi 11 itu promo angka kembar ya. Sebelum ada Shopee. Betul. Tokped. Sebulan lagi. Lain kan tadinya jeung urang wae si Pekok. Tadinya sama saya aja si Pekok. Tiba-tiba nah si Pekok menjauh dari menghindar. Oh ternyata. Oke. Terus lupa nih kalau yang ada di kampus. Ada. Ngerjain apa maksudnya? Ngapain aja di kampus lupa. Ada beberapa. Ya, coba. Bikin video lah. Ya, bikin video terus Teman-teman terus apa lagi? Inaugurasi. Tah, inaugurasi itu waktu itu orang rekam kan dokumentasi. Leungit dan Kita nungguin itu belum dibikin videonya. Nungguin dari mana ya anjing? Deal, carekan deal. Tapi aya sih ya. Meng, Ada. carekan Tapi Meng. tapi nggak bisa dibuka. Ada. Data nama mini DV. Kan Handycam, boleh lama lain biasa. Eh, Ada sebetulnya data-data itu. anu ti si Dawan lain. Iya, si Dawan. Apa beda kamera deh? Kan kamera orang. Oh, kameramen teh eta mah. Oh, oke. Aya itu kan kurang tadi edit. Keburu keluar. Padahal kan bisa di software gitu ya. Nah, mendingan jadi orang mau ngedokumentasikeun kurang simpan dulu 10 tahun. Oh, biar unik nanti reunian. Geus lewat 10 tahun. Di ka pohon mah. Ide cemerlang di pohon. Ini bunyi-bunyi kayak kasur Oyo ya. Terus apa lagi Dan yang diinget Dan? Pak Thomas. Apa tuh? Jadi orang alasan orang pindah di Tenas sebenarnya gara-gara Pak Thomas. Kenapa izin sama kamu? Salah satu nanya. Enggak, karena Pak Thomas mengajarkan orang entrepreneurship. Oke, terus. Nah, jadi orang ngerasa oke, orang sebagai walaupun masih kuliah lagi orang harus punya pendapatan di luar itu gitu, maksudnya di luar pekerjaan arsitek. Oke. Diajarkan aku Pak Thomas orang. Gitu. Tapi mana sampai ke badan-badan mana pindah dari Itanas aja. Kan ketemunya di luar. Ada ceritanya. Oh, ada ceritanya. Rek ditanyakan ayeuna atau kumaha? Sok, boleh. Lain ditanyakan badan rek dijawab ayeuna mah gitu. Jawabannya mah. Jadi selama orang kuliah di Itenas waktu itu selama 2 tahun. Kan orang jauh rumah tuh. Itenas ka Kopo pun dihitung mah 18 kilo aja teh. 15 km. Jadi kalau yang lain mah kan model Maraneh ya, si Tio lah. Itu lain. Kuliah bisa langsung sare di kosan. Tapi orang mah henteu. Waktu itu saya sama si tinggal nyari pacar. Enggak, si Erlandi. Oh, Erlandi. Si Erlandi teh sering ke perpus sama si Denden. Iya. Denden. Sering ke perpus baca buku lah orang. Suatu hari orang menemukan buku tentang seni karangan Bambang Sugiharto, Pak Bambang Sugiharto. Bukan Subekti. Hai. Pak Bambang Sugiharto. Oh, Pak Bambang ya. Iya, terus. Nah, pas kurang baca, menarik nih cinta Maksudnya dari eta teh mengulas karya Pak Sunario ya. Nah, oke. Menarik ieu cenah teh. Urang baca, seni teh. Jadi lebih selain film aya juga maksudna teh sesuatu yang bisa menyentuh orang dengan karya. Karya seni. Pikiran mana teh kebuka lah intinya. Kebuka urang ieu teh salah. Maksudna teh salah jurusan gitu. Teu mikir salah jurusan oke, tapi lebih ke non teh perasaan urang teh. Passion mana? Asa urang perlu mempelajari itu. Suatu hari ada kuliah lapangan teh nih.
Selasa Sunario. Oh iya, oke. Nu dosen itu ternyata Pak Baskoro Tejo. Pak Baskoro ya. Datanglah orang ke situ, jeung KB kelas gitu. Semua kelas. Iya, ABC. Iya. ABC. Iya. Terus Semua kan ke situ. Ingat, oh, iya yang dilihat di buku teh ada kan bentuk karyanya. Ternyata ada Pak Sunario-nya juga. Dibuatkan kan waktu itu kan? Di tengah di apa sih namanya? Balai apa Kopi gitu. itu ya. Amphitheater. Nah, akhirnya kan ada Pak Sunario nih. Wah, kebetulan nih ada Pak Sunario, boleh tanya-tanya. Iya, sekalian. Batur kan arahnya si loba lah, banyak ya yang nanya. Yang nanya-nanya. Arsitektur tempat ini. Iya. Terus ada yang nanya kenapa pemilihan bahan bangunannya seperti itu. Karena itu baru nanya yang lain. Mana yang nanya? Orang nanya. Pak, kalau seniman harus sekolah atau enggak? Gitu unggul. Ingat kan itu? Orang itu. Ingat sih. Ingat Yang pada ketawa ya. Iya, pada ketawa kan? Parah, Pada ketawa. Tapi itu dalam sebetulnya. Iya. Nah, untungnya sih Pak Sunario mah ngejawab. Bener, serius lah dijawabnya serius. Oh, ternyata butuh semacam pendidikan mun yang jadi seniman oge gitu nya. Kalau mau jadi seniman harus ada pendidikan juga. Agus gitu teh. Pulang kan semua. Orang sama si Jambak dan itu pertanyaan goblok cenah. Si Jambak ngomong gitu, anjing kan. Ya geus lah gitu. Nah, itu bulan Februari. Itu tahun berapa sih? 2012. 2012. Terus Kan membuka pembukaan Pemikiran baru. Oh, ini pendaftaran baru gitu. Nah, orang kan miluan banyak jeung si Imam Munandar. Oh, iya. Sama si Imam Munandar. Yang kecil. Nah, Ini Imam Munandar leutik nu Emang gede gitu? Imam gede gitu? Kacamata setan. Mam, miluan. Ayeuna orang kan ya geus jago lah gitu maksudnya. Sketsanya agak tipis lah. Nah, kumaneh kan eta dicela sketsa tapi yang Bukan cela, itu unik. Oh, unik. Bu ya. Tapi konsepnya kan Bukan iri lah ke orang. Iri lah ke orang. Akhirnya orang diterima gitu maksudnya di orangnya bingung gitu. Rek jalan dua-duanya ST sama SSN atau salah satu. mana kan ngomong terakhir kayak orang ketika geus 2 tahun di ditu orang balik di ka dieu neruskeun cenah. Mana ngomong gitu kan. Terus kayak geus 2 tahun di dieu orang balik di ka ditu neruskeun oge gitu kan. Pengen ngomong gitu kan terakhir pas rek pindah ka seni teh. Iya, pas di Selasar. Ngomong gitu kan. Gitu. Di Selasar Oh, deh. iya benar. Ya tapi pas di ITB-nya orang gak menyangka gitu sebetulnya. Tidak menyangkanya seperti Apa tuh orang jadi naon di pas di Obe. Pas di ITB orang Apa jadi apa? ketua angkatan. Oh iya. Oh iya, carita tisi sahanya. Jadi ketua angkatan mana? Satu ketua angkatan, kedua naon sih? Naon? Ketua himpunan. Wah, Wah, Orang ketua himpunan emang gak pusing itu anak-anak mana? baru dak mana tuh pusing gitu. Nah, eta harus. Nah, orang pikir di situ kan tadinya orang kalinya tuh mau jadi seniman. Tapi jadi serius. Kalau jadi karena itu. Tidak aktivis. Nyoki itu anggar we di ditu aja. Padahal orang ambisi. Ambisi. Orang nggak ada ambisi untuk jadi aktivis atau naon gitu, tapi mengikuti mengikuti Flow-nya. Alurna gitu. Mengikuti flow. Tapi memang suka kayak gitu hidup teh. Iya. Gak kebayang jadi apa, tapi kebentuknya ya ada opportunity, ada kesempatan, Iya. ada apa, jadi malahnya ke arah ini ke arah. Iya. Nah, menariknya naon cing? Ketika orang sekarang bergelut di dunia Perfilman. gak perfilman aja, manufaktur. Eta teh yang selama orang pelajari di arsitektur itu Nas, kapake. Nah itu tadi salah satu poin yang pengen kita bahas juga. Dari perkuliahan yang dulu sempat dianyam aja. Yang dirasain selama di arsitektur, apa sih yang kepake di kehidupan betul, dari betul. Dani ini? Apalagi gini mungkin ya. Dani ini orang yang ngalamin 2 pendidikan berbeda mungkin Betul. ya. Teknik arsitek sama Seni seni rupanya gitu ya. Ya. Nah, ngaruhnya apa sih gitu ke seorang Dani Rahman Fauji yang sekarang ini gitu? Ngaruh pisan. Banget. Naon. Jadi orang masuk ITB tuh seni rupa.
Seni rupa studio intermedia. Intermedia itu adalah mix, kalau bahasa ininya new media sih, lebih dikenalnya tuh new media tuh pokoknya selain media konvensional, lukisan, patung, kalau itu selain itu kita intermedia. Nah, kurang tugas akhirnya bukan video justru. Apa tuh? Tapi instalasi. Grid. Ya, Nah, orang bisa ngebentuk, ngedesain, rancang instalasi kata kalau orang nggak kuliah dulu di arsitek ITENAS, orang nggak bakal bisa bikin itu. Oke. Jadi masih tugas orang teh seolah-olah itu tugas orang di ITENAS OG gitu, tugas akhir orang di ITENAS OG. Gitu. Karena teori segala macamnya dapat nih dari si ITENAS dulunya gitu kan. Nanti orang tampilkan gambarnya. Ya. Mirip struktur bangunan. Ya, oke. Sekali input bayar gocap sih. Di kita nampilin gambar input itu gocap. Ada biaya tambahan. Ayo sok baik. Enggak. Terus. Ya itu kepakai. Terus. Itu dipakai di pas tugas akhir orang di ITB buat dipakai ke orang di pas pembuatan alat-alat syuting. Jadi selama orang kuliah, selama saya kuliah di ITENAS kan belajar fisika bangunan. Mana ngitung kolom, balok seberapa meter, besarnya berapa, bisa nanti gaya tekanan berapa. Ya, nahan beban sabaraha gitu kan ya. Jadi orang mikir misalnya kalau kalian tahu nih Jimmy Jeep, alat perfilman ngarana Jimmy Jeep. Jimmy Jeep itu nu panjang, siga ieu Tadano apa Tadano. Nah itu tadi dihitung sebetulnya. Mana berapa berat kamera yang bisa ditampung dengan panjangnya sekian. Dan mana tahu tentang itu gitu kan ya? Itu dia. Kudu harap tengok gitu. Kita lagi batu. Jadi itu yang orang pas fisika bangunan pas teh kode. Bu Ella. Bu Ella Pak Eriko. Eriko. Bu Ella tuh tentang cahaya kalau nggak salah ya. Ya, yang tentang SPSM. Pencahayaan ruangan. Ya. Kotek. Eta bro ngaruh pisan di perfilman bro. Coba ceritakan kumaha. Mana kalau misalnya di OPI dia tuh suka bawa yang namanya alat light meter. Light meter ya. Itu kan ada hitungannya. Mana pakai lampu dalam satu ruangan baru berapa? Berapa lumen, berapa lux. Iya. Itu kan dihitung sebetulnya di film mah. Dan kapake teori nu baheula teh. Kapake terpakai, bro. Okay. Jadi orang pikir orang kuliah di ITENAS 2 tahun lebar dan itu ternyata tidak sia-sia ya. Tapi orang ada ilmu yang dipakai orang sampai sekarang gitu. Coba mana 4 tahun bisa bikin rumah di Indosiar teh ya, yang kolomnya gede gitu kan. Naga. Tapi emang juga. Tapi ya maksudnya sedikit banyaknya pasti dari ilmu-ilmu maksudnya di luar ilmu misalkan perkuliahan dari A ke B, terus juga kita pernah belajar dari misalkan dari seminar, dari apa itu kan pasti banyak, sedikit banyak ngasih gambaran juga gitu kan, ngasih ilmu juga, dan itu teh berguna di saat yang maksudnya teh tanpa kita sadari kedepannya itu kepake juga kayak gitu. Akustik ruangan. Dan yang harus digarisbawahi berarti gini, ketika 2 tahun Dani ini di arsitek, nggak ada yang sia-sia pas 2 tahun itu gitu. Betul. Yang ditinggalkan 2 tahun itu di arsitek nggak ada yang sia-sia berarti kan ya. Dari ilmu, channeling, betul. Dan kita juga masih tetap keluarga kayak sekarang gitu. Kan Dani udah lama. Gak ketemu, tapi masih bisa silaturahmi. Betul. Karena juga kerja sama. Kayak tadi kan geus lila tepanggih gitu ya gitu kan. Terakhir kira-kira segala macam. Tiba-tiba ketemu sama itu kan waktu umroh. Oh iya. Siapa? Yang ganteng banget? Aduh, ada teman namanya itu. Si Aye sama Ardi paling ganteng emang di kampus. Si Ardi ini Ardi Jambu. Lama mungkin ya, karena kan kata orang nih kalau ke tanah suci kita suka menemukan kadang-kadang dibalas sama Allah langsung gitu keburukan yang pernah kita lakukan dahulu gitu. Terus gimana di dalam hatinya kan ya? Orang teh pas sampai di sana tuh, wah, orang bakal ditampakkan keburukan naon nih. Pas gitu saya ada si Aye. Memang guys, buruk rupa berarti. Ada si Ardi. Memang sih.
harus banyak istighfar emang di tanah suci ya, Iya. supaya gak ketemu makhluk-makhluk tersebut kan. Astagfirullah, Ucap. usah ucap. Langsung dijabah. Terus gini Dik. Terus gini Dik. Oke lah. Dani sebelumnya kuliah di arsitek ITENAS, terus di Seni Rupa ITB ngelanjutin sampai lulusnya kan. Nah, terus salah satu alasannya kita ngundang Dani juga ini nih. Ya ini dan Ini nih. sekarang bikin buku. Ini bukan. Ini yang di belakang nih. Ya, ini. Yang di belakang. Sebagai apa Dani teh? Kalau ini sebagai asisten sutradara. Wish. Wis, Astrada. Naon job desk nate? Naon job desk nate? Jadi asisten sutradara teh yang istilah nama yang meng-backup kreatif maupun pokoknya kreatif dari director tersampaikan di suatu proyek film eta lewat tangan Asrada. Jadi aya Asrada 1, Asrada 2, Asrada 3. Ente yang berapa? Urang kedua. Oh, oke. Nah, khusus orang sebetulnya kalau Asrada 1 itu yang bertugas untuk mengatur set, scheduling segala macam. Yap. Asrada 2 khusus scheduling. Ya. Asrada 3 Asrada untuk mengatur ekstras dan set. Oke. Tapi orang lebih ke Asrada script sebetulnya. Nah, Skrip. Asrada script eta orang menjaga supaya skrip film eta sesuai dengan arahan Pidibay. Oke. Di semua ini ente jadi Astrada nih. Ya. Di yang ini juga, yang itu? Ya, ini film panjang pertama. Mana film panjang pertama mana? yang mana ikutan? Yang terlibat di film panjang pertama. Oh. Yang ini 2000 orang tuh gabung itu 2015. Tayangnya 2017. Mana itu sebagai apa di situ? Asrada. Astrada juga. Asrada 3. Oh, Astrada juga. Magang kene. Ribu. Nah, ribu. Nyin kopinya dan. Karena kalau pertama PU dan di kopi dan di ATT dan kopi dan. jadi nonton ya orang kuliah di ITENAS arsitektur seni rupa di ITB. Terus tiba-tiba orang magang di perfilman. Eta rada beda, rada asing, tapi ada beberapa hal nu kapake oge sebetulnya mah dari segi manajemen. Oke. Dari segi manajemen lah sebetulnya nyen film hampir sarua. Namun kalau kalian bikin rumah berapa satu rumah biasanya? Mahal sih kalau aku ya. Berapa? Apanya? Biaya desainnya? Biaya bangunan sebut. Biaya bangunan. Sekarang harga per sampai meter. jadi lah. Oh, sampai jadi tergantung harga bangun. Sekarang harga bangun tuh di 4,7-an ya standar. Iya. Tergantung Bangun luasannya. Iya. udah sama tanah. Belum. Oh belum. Ini hampir segituan. Bikin film juga satu film ya. Misalnya Hitungan apa itu Dan? Hitungan apa itu? Oh, Produksi belum MM-an lah promo, gitu ya. Belum promo. Jadi sebetulnya bikin satu film hampir sama dengan bikin satu rumah mewah. Satu rumah mewah. Satu rumah mewah. Tapi kalau rumah kan jadi ya. Ruginya lah kecuali kalau ada bencana alam. Ya. Kerusakan atau apa gitu nya. Film resikonya teu payu. Fluff disebutnya tuh fluff. Enggak balik modal. Balik modal. Jadi hampir sama ya proyeknya orang bikin rumah sama bikin film. Begitu. Tapi kalau misalkan tadi ini kan masih ngomongin soal kosnya ya. Tapi kalau biasa kalau di perfilman itu tuh si biayanya dari sponsorship atau misalkan ada apa namanya dari house productionnya sendiri atau gimana? Kaum produksinya Beda-beda. Ada sponsorship, ada dari PH, ada dari investor. Jadi misalnya 5M ya, yang filmnya bikin film. Itu untuk produksi doang dari PH. Biaya promo untuk film Nanti dari siapa gitu? biasanya Sponsor. bisa 1 kali lipat atau 2 kali lipat dari harga produksi. Wah, Kita sama sponsor iya. atau investor banyak lah, banyak sumber dana. Menarik. Jadi memang untuk buat istilahnya satu karya film teh dari segi pembiayaannya juga ekstra ya. Dan itu resikonya juga gede. Betul. High risk haritan. Terus Sejauh ini, kalau ngomongin rasanya, nah, kumaha sih mana gitu?
rasa kumaha? Misalnya bisa terlibat di film kieu. Strawberry. Rasa strawberry. Alhamdulillah. Maksudnya ini sebuah film dibuat di Bandung. Betul. Jadi saya nggak perlu ke Jakarta gitu. Ya. Mencicipi produksi film layar lebar yang lumayan prestisius di Bandung. Oke. Alhamdulillah gitu Ya. dikasih kesempatan itu orang sebenarnya nggak kebayang orang bakal dikasih sebuah proyek yang orang harusnya mah biasanya di Jakarta. Iya gitu ya. Jadi mah langsung di Bandung gitu ya. Jadi biasanya orang tiap pagi itu ke kuliah teh ya kayak tenas ka ITB. Ini mah orang pulang pagi-pagi teh datang ke sana teh orang syuting ya gitu. Syuting layar lebar. Oke. Bayangkan sok Iya. di Bandung gitu maksudnya. Terus ada rasa kebanggaan oke berarti ningalikeun bisa memperlihatkan Bandung ke orang banyak gitu ya mungkin ya. Betul. Iyalah. Terus untuk di film-film ini juga istilahnya sukses gitu ya. Iya, sukses sih. Banyak Sukses. istilahnya banyak ditonton oleh halayak di Indonesia gitu. Terus jadi obrolan juga gitu kan. Perasaan mana karya salah satu karya mana juga nih. Gitu. Ya alhamdulillah ya, maksudnya orangnya sebetulnya itu umroh teh bonus di Dilan. Jadi sebelum jadi kayak cari mana. Adalah yang jadi gitu ya dari sini teh gitu ya yang Orang ceritain ya. Jadi awalnya tuh saya tuh diajak 2015 sebelum film Baracas. Di calling lah sama sutradara produser namanya Dinan Silmi dan Siapa namanya? itu teh pas masih kuliah di ITB, Dinan Silmi. Dan kosong tuh bulan Oktober kan kuliah kene urang teh. Masih kuliah. Waduh Kang, kuliah teh. Iya urang aya syuting cenah. Ini kita ada syuting. Maaf. Repot. Dan syuting Oktober ikutan mau. Karena orang ya kalau di dunia nggak tahu ya kalau arsitek misalnya dia fresh graduate kalau mau jadi arsitek stepnya kumaha wae. Karena di film ge ada step-stepnya juga. Misalnya lulus kuliah kudu magang, kudu asistenan sabaraha film heula baru bisa jadi sutradara. Nah, orang waktu itu mengajukan diri kalau ada syuting kabari. Karena kalau di dunia perfilman yang lebih kuat itu adalah koneksi. Iya sama Jadi lah. sebenarnya Sama lah. Kalau kamu rek kuliah di mana wae, gelar naon wae, asa tengaruh sebetulnya. Kalau nggak punya koneksi, tapi nggak punya channel, punya channel, nggak punya link gitu kan. Nggak punya channeling. Jadi paling kuatnya tuh di situ, channeling sama orang yang sudah pro di dunia, di profesional. Dan syuting bulan Oktober. Aduh, puten ngan kuliah kayaknya sigana. Syutingnya di Swiss. Oh, bisalah diatur. Swiss pacar. Ini bisa tuh ketemu heula di Bandung. Nah, kebetulan waktu itu si Kang Dinan tuh lagi develop film ini Baracas. Terus? Nah, disitulah orang pertama kali masuk ke Panas Dalam. Terus? Dan bantuan heula bikin film Baracas lah. Ya udahlah, oke siap lah. Nah, orang di situ sama si Ayah Pidi. Intens lah, orang ngebantuan si Ayah. Dia sebagai sutradara, orang sebagai asisten. Nge-backup. Jadilah filmnya Baracas. Can Aya Dilan, maksudnya Can Aya wacana Dilan film. Masih ini novel. Nah kan orang nunggu syuting yang di Swiss ya. Ngarepkeun eta aja. Mengharap. Karena orang udah bilang, "Mah, kali ini Kaswis ya gitu ya, kaswis ya. segera pada syuting di luar negeri di Swiss." Kencang. Pakai uang orang ya apal. Dulur apal. Dibejakeun. Aduh, cik orang tuh. Terus? Nah, di situ teh bulan Maret akhirnya diputuskan bahwa Dilan mau diproduksi waktu itu. Tahun 2016. Nah, sedangkan produksi yang di Swiss tuh berbarengan. Dan Susi Kang Sirmu teh dah maneh mah geus we ngajagaan Dilan we nya di Bandung. Jadi temilu kan itu. Jadi. Swiss pacar kan seneng mana mah. Oke lah, oke Kang tenan naon. Pertama, orang sebetulnya nyari guru. Sebelum Mentoring. orang tuh maca bukunya Steve Jobs.
si eta sebelum bikin Apple, si eta neangan guru nepi ka India. Gurunya teh orang Buddha gitu salah. Ya. Nah, orang geus sarua, orang kepikiran oke nya. Orang usia 20-an gak ada guru yang membimbing orang ya sekarang. Yeah. Nah, orang nyari di situ. Akhirnya orang panggil jeung LPD jadi guru orang akhirnya. Maksudnya guru ieu anu ngarahkeun lah segala macam gitu nya. Yang geus lah urang maksudna tuh urangnya sambil belajar gitu nya. Nah, di situ orang nanti bantuin ayah bikin skrip, bikin desain produksi segala macam. Akhirnya jadi si filmnya. Jadi dan sukses meledak. Nah, pas ternyata orang ku saya kayak mana nih di umrohkeun nya ku urang. Berarti digantina ku ieu. Keluar negeri teh. Keluar negeri teh. Teu sekedar liburan, teu syuting, teu gawe. Ibadah tapi ibadah sambil wisata rohani. Ya, itulah rencana Tuhan udah nya. Rencana Allah. Alhamdulillah. Tapi pepanggilan di si Aye. Ya langsung kan keburukannya dibuang keburukannya. Oke. Gitu ceritanya kan awal mula masuk industri film. Iya. Selain Til 3 ini, selain 3 ini film apa lagi Dan? Orang tuh kalau Asrada, Beracas, Jalan 1, 2, 3, Koboi Kampus, Surat Kecil Untuk Tuhan nih. Oh iya. Nah, selama pandemi kan tuh bisa syuting tuh, gak bisa syuting. Gak tahu kalau arsitek kumata pas ketika pandemi. Awal-awal mungkin project lain hold gitu ya. Binomo nu kana ditu. Enggak. Kebetulan kita mainnya Sweet Bonanza. Biar sensasional. Terus, nah, pertama teu bisa syuting. Orang pengennya di Bandung terus. Akhirnya orang menulis terus skrip film sendiri, film panjang lah sama Mas Fajar Bustomi. Orang diberikan kesempatan dan coba tulis nih skrip, boga ide segala macam. Nah, orang kasih tahu juga di dunia perfilman ketika pandemi rada bergeser pasarnya. Ngeri itu maksudnya. Pasarnya bergeser, bukan. Jadi media tayang tuh sekarang lebih jadi lebih banyak kesempatannya. Digital kayak Netflix gitu. OTT. Ya, OTT tuh over the top. Yeah. Kayak Netflix, Disney Hotstar segala macam. Yeah. Jadi itu semacam kesempatan besar juga buat orang gitu maksudnya. Karena ngaranna filmnya teuing nya imah sepengetahuan orang dalam kondisi perang, dalam kondisi apapun, kondisi pandemi lah misalnya orang-orang tuh tetap hayang nonton film. Iya sih. Iya. So, iya. Karena sebagai pelarian di dunia nyata. Iya. Betul. Hiburan dianya gitu. Netflix and chill tadi. Nah, akhirnya alhamdulillah orang dikasih kesempatan buat nulis di platform OTT itu. Film panjang lah, judulnya tuh Poho. Hari Yang Dijanjikan. Udah tayang tuh? Udah, cari aja di klik film nih posternya. Barisan mah 200.000. Nah, terus dikasih kesempatan juga untuk bikin film panjang juga, nah judulnya Pintu Surga Terakhir. Selama pandemi teh? Kita mah tayang di bioskop. Itu tayang di bioskop? Bulan-bulan kamari lah. Ini posternya nih. Ya, oke. Terus? Jadi intinya maksud orang tuh naon ya? Bingung ngomong. Enggak, pas pandemi pun kita bisa berkarya. Iya. Bisa berkarya dan punya kalau misalnya kita dalam terdesak lah misalnya, pasti ada jalan. Iya. Gak tahu nih kalau misalnya normal gitu pandemi, ada pandemi, orang gak punya kesempatan buat nulis. Iya. Betul. Gak ada buat ngulik juga gitu kan ya? Buat ngulik. Iya. Orang bakal terus jadi asrada. Iya. Istilahnya dalam kondisi terdesak, mana bisa nge-push diri mana untuk istilahnya terus scale up ya. Iya. Grow gitu, cari alternatif lain nih kira-kira dari diri mana yang bisa kembangin apa gitu. Upgrade diri terus gitu kan. Gak cuma rebahan aja. Iya gitu. Walaupun di kondisinya pandemi gitu kan. Yes. Betul sekali. Tapi ketika ya walau alam ya, nggak tahu kalau misalnya normal aja, orang nggak bakal memutuskan pensiun jadi asrada sebetulnya.
Betul ya. Kan jadi penulis. Penuh. Jadi sebenarnya pengen jadi sutradara. Iya. Karena kalau jadi sutradara itu butuh pertama nama dulu, kedua modal, ketiga skill. Nah, orang can aya modal, can aya nama. Ya orang dari menulis dulu punya. Orang diajarin ayah pilih buat nulis, ya orang nulis. Dipercaya ke orang. Jadi itu memanfaatkan kesempatan sebetulnya. Oke. Jadi menarik sih kalau misalkan istilahnya dipercaya gitu ya sama sosok yang jadi mentor kita, istilahnya itu jadi salah satu wah ini nih kesempatan banget nih, makanya mungkin saat itu juga dimanfaatin sama Dani untuk scale up si skill Dani tadi buat Dani jadi berkembang gitu kan. Betul. Ya mudah-mudahan tadi yang duanya lah selain yang skill ya nama dan juga biaya itu biasa mengikuti juga dengan seiring bertambahnya juga kemampuan dari Daninya juga kayak gitu ya. Amin. Dan satu fakta gitu, orang nonton ieu, orang neangan. Orang nungguan ngaranna si Dani. Iya, ada. Dani Rahman ieu curang teh baturan aing. Henteu atuh. Kan enggak boleh. Henteu atuh. Nyata Lutfi maksud orang. Oke. Lutfi. Jadi terus orang kalau balik lagi ke masa yang dulu, orang suka inget teh sama Dani teh ka rumah Pak Kunran, inget teh? Kala. Kalau itu usaha. Itu nu di luhur. Lain nu di dieu ieu. Dani lagi sibuk apa, lagi produksi apa, terus kedepannya mungkin ada rencana gak jadiin kita model gitu? Oh, itu moal. Dijawab dulu aja yang tadi. Kalau sekarang lagi sibuk ngebangun perusahaan sendiri. Oke. Apa tuh? Ngaduk. Jadi sebetulnya dari semenjak mulai kuliah di Bandung sampai paling pertama tuh sebenarnya orang pengen bikin tadi nama studio. Orang bikin perusahaan yang bikin alat-alat perfilman. Oke. Nah, waktu itu pas 2011 2012 ya. Orang tuh ngajak si Tio karena kita sering bikin video-video. Yuk orang nyin slider cam ya. Berdasarkan hasil pelajaran tekbannya, Mektek. Aplikasikan ya. Nah, 2012 kalau nggak salah. Survei sama si Tio tuh nyari bahan di Jatayu. Nah, kan dengan kloset bekas di Jatayu. Jangan lampu. Tapale. Di Jatayu tapi yang bukan yang di sebelah Jalan Arjuna tapi nu di belah di Oh ya. Kan banyak bahan-bahan besi segala macam. Sama si Tio, ingat waktu itu sama si Adit kalau nggak salah. Yang mana nyari duanya. Nah, sama si Tio nya. Nggak sama Pekok lagi. Si Pekok ke 11. menata hati. Oh, karena mata hati kesalahan maksudnya. Menata hati si Pekok teh. Nah, jalannya orang geus aya desain segala macam. Cabutlah orang si khawatir. Neangan orang ke kelas C si Tio. Si Dani ka mana sih? Oh, jolong itu juga Kan orang udah ngasih tahu ke si Aye, ke si Saha gitu. salah merenya si Aye. Salah. Oh nya. Kasih Aye ka Saha kasih. Ye, sekarang orang bakal pindah kuliah nih. Si eta tak ieu meureun. Mantap dipanggilkeun di ditu teh anjing burukan eta teh. Jika anu basa di tempat si Audrey kan mana ngomong kan orang rek cabut cenah si Tenas. Audrey. Oh nya benar. Di tempat si Audrey kan pernah. Nah, pas akhirnya orang di ITB bikin slider cam lah satu jadi laku salapan waktu itu. Nyuna hiji laku salapan kumaha carana eta. Prototype. Akhirnya banyak yang pesan. Laku lah 9. Terus sampai akhirnya orang kan ikut syuting 2015 sampai 2018. Nah, orang lihat di pas syuting teh wah, iya alat-alat perfilman teh bisa kurang bikin sebetulnya. Siga track nih apa? Kalau mana tahu yang kayak ada relnya itu dolly track. Kalau
di industri mah ya ada namanya dolly painter, mereknya painter. Itu buat kamera, buat orang juga bisa jalan gitu. Harganya coba berapa? Tebak deh, yang kayak gitu alat yang seperti itu. Seberapa ratus Puluhan gitu? juta. 1 M bro. Wow. Nah orang pikir, wah ini di Jatayu dengan nanti bahan seperti ini orang bisa bikin lebih murah gitu maksudnya teh. Bisa lah sepertiga atau 1/5 gitu maksudnya. Modalnya nggak segede gitu. Hah? Modalnya nggak segede gitu. Modalnya nggak segede gitu. Oh headsetnya di manufakturna. Nah kenapa? Karena di Bandung orang pikir industri manufakturna tuh boga semacam naonnya legacy lah. Kita kan punya pabrik pesawat. Oke. PTDI. Iya. Punya pabrik senjata. Pindah. Piraku nyieun nu karena tripod nu Itu bisanya. Piraku gitu maksudnya tuh. Nah itu orang ngambil opportunity-nya di situ. Dari situ ya. Makanya ketika orang 2017 mulai ngebangun lagi, pas mana datang ke workshop orang. Ya. Nah, orang kemampuan teknik orang aplikasikan di situ. Orang bisa ngagambar teknik lah, maksudnya nanti ngadesain potongan, isometri. Nya anu karena itulah dari semua view lah ibaratnya gitu dari semua view, nanti explode view karena itu. Nah, orang aplikasikan di Soca. Sebetulnya arsitektur ITENAS ketika orang kuliah di situ tuh banyak diaplikasikannya tuh di Soca. Di Soca lain di film gitu maksudnya tuh. Akhirnya orang waktu itu ngarekrut si salah ya pokoknya adalah orang ITB lah, produk orang oge, desain produk, loncat-loncat pindah ke perusahaan kapal, wah orang sorangan deui euy. Akhirnya mah ada eta karma ti Sitio sih. Karma ti Sitio eta. ada si Norris, si eta si Norris ada eman we orang dan ira syuting itu hayang main film sih eta. Duh, kumahanya Nor, aing wah film azab. Oh, cerita azab. Terus. Mun si Ateng mah bisa jeung si Diki. Geus lah cerita. Bangke. Sarwana. Pokoknya si Norris keur di Bandung. Geus terus 2000 kemarin. Yang terus datanglah ke workshop urang. Nanos. Norris. Oh. Norris. Pas si Norris, orang karek inget di belenya apa si Norris, dikasih tahu sama si Norris dan si Tio di Purwakarta sana. Si eta teh yang waktu itu nganterin maneh ke Jatayu. Oh, orang baru inget lagi si Tio cinta Mane boga Setelah berapa tahun itu aja itu apa Mane boga masalah tentang memori mane juga nanya. Kan memori lain jadi orang Iyo efek non linear. efek long covid dia. Non linear memori. Oh iya. Jadi sok loncat-loncat. Oke. Oh, itu si Tio cenah. Telepon deh si Tio, yo keur naon cenah. Keur kasur we. jadi kasih kalau beresan lah Depresi cenah depresi. Ulah tuh yo ulah jauhkan main jauh-jauh ti pisaun karang itu geus we ka Bandung cenah. Ya udah. Terus kan ulah kan barang-barang nu kitu lah ya gitu ya. Geus we udah di Bandung. Nah, akhirnya sama si Tio karena kan arurang udah hampir 30 tahun. Jadi selama 20 tahunan orang tuh ngikutin orang dulu gitu maksudnya. Orang belajar ke orang. Namun geus 30 berat nepi 40 eta geus kudu fasenya udah fase sendiri, Iya. Maksudnya fase usaha sendiri. Build. Berdiri di kaki sendiri. Berdiri di kaki sendiri. Kayak pas 40 kadituan orang bisa Geus bisa di kaki sorangan gitu ya. regenerasi. Oh iya. Regenerasi. ya. Itu jadi orang nanti ya kalau misalnya di Soca kemampuan teknik orang tuangkan di situ. Soca Industries. Nah, sejauh ini produk-produk yang udah dibuat di Soca Industries itu udah ada apa aja? Slider cam, Shader cam, clapperboard. Next, Yang lagi di R&D itu Apple Box, rek diproduksi tahun ini, bulan ini. itu yang pro apa yang mini? Yang ini, yang Max. Terus si stand tuh semacam tripod juga, tapi bukan tripod biasa kayak gini lah, tapi lebih stabil. Nah itu dipakainya tuh di perfilman. Kenapa orang nyasar itu? Karena market tuh udah bergeser. Maksudnya tuh bukan bergeser, Meluas.
meluas dan memenuhi irisan-irisan ngerti. Jadi kayak aya pembuat filmmaker profesional, ada konten kreator. Alat-alatnya sekarang hampir sama. Nah, orang rek ngisi gap eta. Maksudnya teh ngisi pasar itu. Mana nonton YouTube Rewind tuh? Iya. Ya, yang kemarin yang baru. Ningali behind the scene-nya enggak? Lihat behind the scene. Belum behind the scene-nya belum. Alat-alat film, Bro. Alat film semua ya. Kamera segala macam, lighting segala macam itu udah alat-alat film. Yang tadi mana sebutin high cost itu kan? Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti konten kreator teh kan mereka dapat duit dari kontennya masing-masing. Iya. Pasti buka duit. Betul. Sedangkan si kontennya pengen lebih berkualitas. Betul. Menyamai Film. Betul. Tuh. Nah, butuh alat yang mumpuni. Betul. Lamun meuli non teh alat perfilman di Indonesia yang sekarang yang profesional. Kebanyakan impor dan mahal. Kalau seandainya orang bikin di situ mengisi pasar itu, harganya murah dengan fungsi sama dan kualitas sama. Kenapa nggak mana bisa masuk gitu ya ke area itu gitu? Orang masuknya ke situ. Why not? Kenapa kacang? Betul. Iya, gitu. iya benar. Nah, di situ orang melihat opportunity di situ. Kebetulan si Tio juga. Orang sebelum di Soca dites dulu lah si Norris dites. Pengen lihat sarjana teknik ngeborna sih gak kumaha. Miring. Jadi sebenarnya teka pakai aja. Teka pakai. Dan karena aduh babaturan gitu nya. Geus bae lah yuk gitu. Mata kan kamu dipakainya jangan ngisi bensin kan ke motor. Iya. Jadi itu. Dan eta orang konyol sih nepo story si Tio nepikeun terakhir kampret kan ngesian bensin hung. Wah, Pokoknya orang naon tuh. Kamar kayak gitu ya. Kampret kurang gitu. Tapi itu sih. Terus kalau film apa lagi? Apanya? Ada lagi nggak next project-nya? Ada. Apa? Jadi orang nyasar tuh adalah kalau orang film disebutnya digitalan. Digitalan tuh media tayangnya tuh ada di YouTube atau di platform OTT. Oke. Orang bakal banyak bikin cerita di situ. Kalau castingnya kapan kira-kira? Guys, puguh kan ditolak arurang teh. Siapa tahu kan para pembantu gitu. Iya. Castingnya belum karena harus pitching ke produser segala macam lah banyak. Oh, masih jangka panjang lah ya itu. Gitu. Yang terdekat bakal tayang ada? Ada. Apa? Belum. Oh, belum. Sorry. Tapi belum Karena udah tayang. Oh, udah tayang. Udah tayang. Udah tayang. Yang lagi tayang apa? Yang tadi teh yang di masih bioskop tayang itu? di Klik Film. Oh. Masih tayang itu. Oke. Itu nah bedanya ya. Kalau film bioskop seminggu 2 minggu udah turun layar. Pahit-pahitnya 3 hari misalnya gak ada penonton 3 hari pertama langsung take down. Ini ya film Indonesia aja. Film Indonesia. Apa sama? Keluar ke dalam. Kalau misalnya gak laku 3 hari pertama take down. Tapi kalau OTT mana terus ada di situ. Betul. Jadi kayak wah iya bergeser ceritanya. Si Dilan nih berapa lama nih? Dilan? 2 bulan paling lama di Indonesia. 2 bulan. 2 bulan di Si studionya ditambah gitu nggak kayak kalau di bioskop kan Marvel jadi gede gitu. Nambah. Nah itu dilihat dari 3 hari pertama. Makanya hari Kamis, Jumat, Sabtu itu krusial. Jadi banyak yang sebetulnya ngebom di nanti namanya tuh promonya tuh ngebom, beli tiket, adalah yang pakai kayak gitu. Biar si filmnya tuh tetap bisa tayang di bioskop. Oh, iya. Adalah strategi Teknik marketing gitu ya. Strategi. Ini 2 bulan nih. Paling 2 lama. bulan dan genuine, maksudnya natural, Iya. organik. Ya, enggak dibuat-buat nyeting biar banyak penonton segala Berarti macam. itu match sama kondisi market saat itu juga berarti ya? Iya. Pertama karena momennya pas dan untungnya tuh 3 film itu keluar sebelum pandemi, Bro. Benar. Oh iya. Alhamdulillahnya ya. Itu mepet pisan lu. Film Dilan yang ketiga 2020 bulan Januari. Hampir 2 bulan lagi udah kelar itu. Ketemu Ariel dong? Hah? Ariel ketemu Ariel. Ariel mana? Ariel Tatum lain. Ariel Tatum. Kan ini yang jadi video klip ini Peter Pan yang baru, Noah yang baru.
Oh si Iqbal. Dia ikutan syuting juga. Kipisan berarti dan jeung Iqbal dah. Oh, kan orang kipisan. Sugante. Foto mah aya bareng. Sama Milayanya ya. Ada lah. Jadi sebetulnya mah ya biasa-biasa aja sih sama artis. Betul. Terus kalau sekarang kenapa kamu pakai kawat gigi? Ini karena masalah kesehatan sih. Mental. Kesehatan. Adalah di sini. Di Tubuh gigi. Oke deh. Ngedistrak. Paloy. Sahadat. Goblok. Jadi orang cita-citanya tuh adalah bikin film dengan ekosistem alat orang sendiri. Bayangin kalau misalnya berarti nurunkeun kos pisan ya? Nurunkeun jeung bisa orang maksudnya teh orang yang mau bikin film juga bisa pakai alat mana orang dan lebih murah gitu maksudnya tuh. Itu cita-cita nama. Benar-benar apa? Ya nurunin kos juga sih ya. Nah, orang teh aneh kayak gini. Kenapa waktu pas kuliah orang dulu pada mau diajakin syuting barudak teh? Nah, kenapa anak arsitek? Karena mungkin hal baru ya dan asing mungkin hal baru dan barudak mungkin antusias gitu ke hal baru seperti itu gitu. Terus di kita juga waktu itu ada istilahnya ada ruang juga ya kayak durasi 17 buat muterin film-film pendek kayak gitu kan istilahnya. Ya sedikit banyaknya orang anak-anak juga mungkin ada knowledge ke arah sana gitu. Oh tahu si film pendek kayak gimana. Pengen nampil nih, pengen apa ya kayak gitu. Sih. Soalnya banyak juga arsitek yang jadi sutradara. Gitu? Kalau gak salah ya, Rizal Mantovani kalau gak salah. Oh itu video klip Bintang di Surga ya? Ya, Rizal Mantovani sama Ria Simanjuntak. Arsitek dah? Arsitek. Terus adalah maksudnya. Karena orang pernah nanya pas kuliah kan, masih di kuliah di ITNS ya, nanya ke sama Ria Simanjuntak. Yang bikin guru-guru gokil sama dia. Kan itu orang tahu dia tuh arsitek. Orang nanya, apa yang bisa diaplikasikan dari arsitektur ke dalam perfilman. Manajemen orang dan manajemen produksi itu yang bisa diaplikasikan. Misalnya produksi nanti bikin rumah, planning programming gitu-gitu. maka sama sebetulnya mah orang nge-manage lemah gitu kan ya. Manage orang terus misalnya nge-manage sesuai job desk-nya tiap-tiap orang gitu kan ya. Mungkin elemen-elemen estetis. Iya, kayak gitu-gitu ya. Dari art tema kayak gitu kan. Justru kalau yang arsitek tesnya lebih tinggi gitu ya. Lebih kerasa. Tesnya emang. Apalagi kalau misalnya mana ngeset mungkin ya. Kayak ngeset tempat gitu ya. Jadi ngerti kan? Lah kok ini ruangannya komposisi. Nah, gitu kan. Ada lah gitu kepake lah gitu. Ya balik lagi ke yang di awal tadi gitu, berarti 2 tahun Dani ini di arsitektur nggak ada yang sia-sia gitu ketika sekarang dia menjalani pekerjaannya sekarang. Betul. Gitu kan. Dan begitu pun mungkin ke teman-teman juga nih mungkin yang sebagai penonton mungkin ngerasa ada di antara kehidupannya ngerasa salah jurusan atau apa, mungkin itu bisa digali lagi, dijadiin potensi istilahnya ya. Betul. Atau mungkin hal-hal yang istilahnya ya banyak pengalaman-pengalaman keilmuan yang berbeda dengan dari jurusannya itu bisa jadi potensi juga sebetulnya. Soalnya banyak juga kan dan ketika misalnya kuliah kan berat dengan segala tugasnya apa terus kebiasaan kuliahnya suka banyak yang mikir kan salah jurusan gitu ya apa segala macam gitu kan. Nah, satu lagi contoh gitu ketika misalnya di episode lalu ada beberapa narasumber gitu, Major terus Dawan gitu ya, Ucup segala macem. Ini kejadian lagi gitu bahwa yang udah Dani jalani selama 2 tahun di arsitek lalu pindah ke seni, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang mubazir gitu. Betul, istilahnya di negara kita di Indonesia ketika kita belajar tentang suatu keilmuan nggak harus istilahnya linear dengan keilmuan itu kan, masih banyak celah untuk pekerjaan yang nggak kayak mungkin di luar mah kan harus sesuai dengan si itu ya, si perkuliahannya. Nah itu sih yang bisa istilahnya jadi
nilai lebih di negara kita buat ngegali diri kita tuh bisa lebih luas juga kayak gitu. Iya. Betul. Kayak gitu. Jadi nggak masalah antara teman-teman yang mau berprofesi atau misalkan mau mengembangkan si profesinya ke arah lain, itu juga sangat possible gitu, terutama buat teman-teman nih yang masih dalam masa perkuliahan, perbanyak lagi si skill-skillnya, asah lagi, terus juga lihat lagi potensi dan juga opportunity yang misalkan ke depannya bisa dimanfaatkannya gitu kan. Walaupun terlihat kayak jauh ya perbandingannya, maksudnya arsitektur dengan yang seperti itu dan perfilman yang tadi Dani ceritain gitu ya, walaupun jauh gitu kelihatannya, tapi tetap ada kok yang bisa diambil gitu. Yang namanya ilmu kan tergantung niat. Iya. Tergantung niatnya juga ya, gak apa-apa. Misalnya masuk arsitek, emang pengen jadi arsitek. Tapi orang waktu itu emang pengen belajar aja sih sebetulnya. Kira-kira pengen punya istri arsitek gitu. Bisa. Naon. Siapa ya dia? Tina arsitektur jadi petugas di Sub ada. Oh, kemarin ketemu. Mari dia. Banyak. Ada banyak. Banyak, Pak. Maksudnya yang penting apa yang didapat ketika kuliah bisa dimanfaatkan gitu, walaupun lain profesinya gitu. Betul, dan harus pinter-pinter cari celahnya mungkin ya. Ketika misalnya Dani kalau nggak mikir gitu, maksudnya dia udah ada di dunia perfilman, terus nggak mikir gitu tentang ternyata bisa nih diamalkan lah ibaratnya gitu kan. Yang di arsitek gitu. Kalau Dani nggak mikir kayak gitu mungkin mikirnya ternyata sia-sia gitu ya kemarin gitu kan. Dan yang orang-orang maksudnya teman-teman yang ngerasa dulu pernah belajar sesuatu yang sia-sia, berdamailah dengan diri sendiri dulu. Gitu. Terus coba lihat lagi si itu tadi gitu, kemungkinannya bisa dimanfaatkan. Iya betul. Ada kok pasti kemungkinan yang bisa diambil gitu. Betul. Sehingga sebetulnya si Steve Jobs nyebutnya connecting the dot. Jadi saya kan kuliahnya naon sih? Tipografi, kaligrafi, lain kuliahnya maksudnya dia pernah belajar tipografi di kampusna. Nah, si eta urang teh jeung naon nya nyeun tipografi gitu. Tapi akhirnya lamun si eta teu diajar eta make moal saalus eta si font-font. Iya. Moal sangeunahkeun di mata gitu moal. Iya. Moal teu siga Windows lah beda lah kan. Hal kecil lah nya eta hal kecilnya ya. Jadi syukuri yang pernah didapat. Jangan menyesal dengan apa yang dulu pernah didapat gitu ya. Betul. Orang menyesal mah panggil maraneh gitu. Nah, balik lagi ke sini, mana kadang suka kangen gak sih ketemu sama anak-anak yang dulu-dulu gitu? Iyalah. Ya pasti kangen sebetulnya mah. Jadi kalau misalkan kita nanti ada acara untuk istilahnya ada reuni-reuni pasti datang nih, insya Allah. Datang asal gak ada penggalangan dana. Nah, kita tuh sebenarnya mau minta dana gitu. Enggak, tapi baik tenan naon. Ya, kemungkinannya mungkin kita akan coba ya, mudah-mudahan jadi itu mungkin kedepannya kita masih punya kesempatan buat silaturahmi sama teman-teman yang lain. Harus eta mah dik. Soalnya kayak gini, dan ketika misalnya episode kemarin kita ketemu lagi dengan Dawan, kita ketemu lagi sama Ucup gitu kan, yang episode kemarin. Ya, yang dikangenin adalah ya masa-masa basa di kuliah gitu. Kuliahnya enggak tapi mainnya. Kuliahnya enggak tapi nongkrongnya, kayak gitu-gitu lah. Orang ingetnya pas syuting we jeung barudak teh sama si Yana. Ya. Si Ucup jadi rentenir. Ya. Si Wecai. Ya. Nu ayeuna geus karawin. Ya. Ucup belum. Iya, bikin efek debu di basement, pakai sapu lidi dikikir, bro. Iya. Oh, si Dani enggak ada itu, yang Mbak. bikin film digini-gini. Oh iya. Oh iya. Ini itu yang paling sama si Adit distorsi baru orang. Distorsi. Pernah ngilu lomba. Ngilu lombanya. Anu hadiah ieu galon. Non dispenser. Jadi orang jeung si Adit nya di Sikomeng-meng. Panggilan festival film. Ayo. Pas geus beresnya geus jadi filmnya teh. Dikirim kan ka UPI. Waduh, Mas, si kategori film pendek mah udah dihapus, enggak ada lagi ininya nanti. Kategorinya festivalnya gak jadi. Gak apa-apa lah, yang penting mah saya ini udah bikin, pokoknya harus diikut sertakan. Diikut ya. Akhirnya juara 3. Dari 4. Dan hadiahnya dispenser. Biaya pendaftaran 100.000. Ini mau di dispenser. Dispenser sabara? Ya 150. Berarti kan menang 50.
Berarti bati gocap ya. Tapi mungkin ketika Maneh tadi nggak masukin karya Maneh, kayaknya si film itu nggak ditiadakan juga selombanya gitu. Masa kan juara 3 dari 3. Iya. Ya karena kan orang juga berkarya sama anak-anak juga gitu sama si banyak lah waktu itu yang diikutan si Gita. Nah, Mbak Gita jadi dosen. Aduh pas ningali film tadi kamarnya sih aja. Geuleuhnya. Orang nanya ke mana? Oke. Nanya naon ya? Ya ti awal sih gizi kieu. Ya udahlah ya. Kita udahin aja meren sama episode sama Dani Rahman Fauji. Oke. Thank you Mas Dani untuk untuk segala kesempatannya. Semoga cita-citanya, karya-karyanya dan juga segera diberikan jodoh. Amin. Terus berkarya, terus semangat, bikin produk-produk yang bagus, bikin karya-karya yang bagus. Oke, Dani Rahman Fauji. Dena tambah potongan-potongan. Yeah. Dena tambah potongan-potongan. Dena tambah potongan. Hajar lagi, men. Dena tambah potongan. Begadang lagi, men. Dena tambah potongan-potongan.